Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sinta Naryanti dari kelas 3D4EA NRP 13. Di sini saya akan mendemokan mengenai peramalan HIV menggunakan interpolasi Lagrange. HIV adalah sejenis virus yang menyerang sel darah putih yang menyebabkan turunnya kekebalan tubuh manusia. Infeksi virus sistem kekebalan yang terus-menerus yang akan mengakibatkan defisiensi kekebalan tubuh sehingga diperlukan penanganan untuk mengatasi permasalahan HIV yang muncul. Dalam tugas ini, lebih difokuskan pada peramalan jumlah penderita HIV setiap tahunnya, sehingga apabila terjadi peningkatan akan bisa segera ditangani. Dalam penyelesaian masalah tersebut, menggunakan pengaplikasian metode interpolasi Lagrange yang telah saya dapatkan pada mata kuliah metode numerik untuk meramalkan jumlah penderita HIV pada setiap tahunnya. Sejak tahun 1987, kasus HIV semakin meningkat dan jumlah kumulatif penderita HIV dari tahun 2004 sampai September 2014 sebanyak 150.296 orang. Hal tersebut dapat dilihat pada gambar grafik sebagai berikut. Adapun pola penularan HIV di Indonesia berdasarkan kelompok umur 5 tahun terakhir tidak banyak berubah. Namun, infeksi HIV paling banyak terjadi pada kelompok usia produktif 25 hingga 49 tahun, diikuti dengan kelompok usia 20 hingga 24 tahun. Hal tersebut dapat dilihat pada gambar berikut. Selanjutnya, untuk menyelesaikan masalah ini, saya menggunakan metode interpolasi Lagrange. Interpolasi Lagrange merupakan teknik yang populer karena menggunakan fungsi dalam bentuk polinom. Interpolasi Lagrange diterapkan untuk mendapatkan fungsi polinomial fx berderajat tertentu yang melewati sejumlah titik data. Misalnya, akan dicari fungsi polinomial berderajat 1 yang melewati 2 buah titik. Di sini saya memisalkan x0, y0, dan titik keduanya x1, y1. Sebagai contoh melewati 4 titik. Sesuai yang telah diajarkan dalam mata kuliah metode numerik, kita misalkan di sini x0, y0-nya 0,1, x1, y1-nya 1,2, x2, y2-nya 2,3, x3, y3-nya 3, 4. Dan kita telah mendapatkan rumus L0 X yaitu X dikurangi X1 dikali X min X2 dikali lagi X min X3. Jadi sesuai dengan jumlahnya. Dan bawahnya itu L0-nya, jadi di sini ada X0 dikurangi X1 dikali X0 kurangi X2, X0 dikurangi X3. Jadi langsung saja kita masukkan angka-angka di atas. Untuk X-nya kan kita yang ditanyakan misalnya pada titik keempat yaitu berapa. Jadi X-nya 4 dikurangi 1, 4 kurangi 2, 4 kurangi 3 diper dari X0-nya yaitu 0. Berarti 0 kurangi 1, 0 kurangi 2, 0 kurangi 3 didapatkan min 1. Kemudian untuk L1-nya X min X0, X min X2, X min X3 diper X1 dikurangi X0 dikali X1 kurangi X2 dikali X1 min X3 diperoleh 4, dan L2-nya seperti rumus sebelumnya didapatkan min 6 dan L3-nya diperoleh 4. Jadi untuk memperoleh Y-nya yaitu L0 dikali Y0 ditambah L1 Y1 ditambah L2 Y2 L3 Y3 diperoleh min 1 kali 1 ditambah 4 kali 2 ditambah min 6 kali 3 ditambah 4 kali 4 diperoleh 5. Jadi saat titik X-nya 4,
Y-nya sama dengan 5. Sedangkan pada kasus HIV ini, parameternya X sebagai tahun dan Y sebagai jumlah orang yang terkena HIV. Untuk datanya, diketahui yaitu pada tahun 2006, jumlah yang terkena HIV sebanyak 7.195 orang. Pada 2008, 10.362. Pada 2010, 21.591. Pada tahun 2011, yaitu 21.031. Pada 2012, 21.511. Pada 2013, 29.037. Pada 2014 yaitu 42.869. Dari data tersebut, kita gunakan flowchart yang seperti pada praktikum metode numerik, yaitu start, kemudian banyak data, masuk ke I sama dengan 0, I sama dengan 0, I kurang dari N plus I, kemudian masuk ke X1, Y1, banyak datanya, jadi kalau masih banyak kita kembali ke I lagi, kemudian X, masukkan X-nya, misal kita pakai tahun 2015 yang akan dicari, kemudian I sama dengan 0, I kurang dari N plus II, terus kemudian kita definisikan dulu pembilangnya sama dengan 1, J sama dengan 0, J kurang dari N plus JJ, dan I sama dengan J. Jika yes, maka kembali ke J sama dengan 0, J kurang dari N plus JJ. Terus kemudian apabila tidak, maka pembilang sama dengan pembilang dikali X min XJ. Untuk selanjutnya ke penyebutnya, yaitu J sama dengan 0, J kurang dari N plus J. Lanjut ke I sama dengan J, apabila yes, maka dia akan kembali ke J sama dengan 0, J-nya bertambah. Kemudian jika no, dia akan penyebut sama dengan penyebut dikali XI min XJ. Kemudian jika masih, maka akan kembali ke J sama dengan 0 hingga N-nya selesai. Kemudian untuk rumusnya yaitu LI sama dengan pembilang per penyebut. Kemudian Y sama dengan 0, kita definisikan lagi I sama dengan 0, I kurang dari N plus II, kemudian Y sama dengan Y plus YI dikali LI. Kemudian jika selesai kita print Y dan stop. Lanjut ke simulasi. Untuk programnya seperti ini, kita definisikan dulu A, B, C, D, X, Y, L, dan integernya N, I, J. Kemudian kita masukkan data, kemudian kita masukkan X-nya, masing-masing, misal kita ambil datanya 10, jadi X1 mulai X0, Y0, X1, Y1, dan sampai selesai, sampai 10, kemudian kita memasukkan X, dan ini adalah program perhitungan LI, pembilang dan penyebut. Langsung saja kita simulasikan. Untuk datanya kita sesuaikan tadi.
banyak jawabannya yaitu 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7. 2006 sebanyak 7195. Kemudian 2008 sebanyak 10.362. Kemudian 2010 sebanyak 21.591. 2011 sebanyak 21.031. Kemudian 2012-nya sebanyak 21.511. Kemudian 2013-nya sebanyak 29.037. 2014-nya sebanyak 42.869. Kemudian yang ditanyakan yaitu 2015, tahun selanjutnya. Diperoleh untuk interpolasi Lagrange ini apabila X-nya 2015, untuk Y-nya yaitu sebesar 44.381. Ya, seperti ini. Terima kasih, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.